Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sukma. Di sini saya akan menjalankan tugas belajar di luar kelas hari ke-24. Tugasnya yaitu menjawab pertanyaan tema materi kurikulum tulis kedua. Pertanyaan pertama ini mengenai modul T1B. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T1B? Syaratnya yaitu terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O, dan psikomotorik anak sudah kuat. Terus yang kedua, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul T1B. Yang ketiga, apa tujuan khususnya? Tujuan khususnya menulis sambil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O melalui kata A, I, U, E, O. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Cara mengevaluasi tujuan utama yaitu dengan cara melihat afeksi anak. Apakah anak senang, semangat, suka atau enggak belajarnya, tertarik atau tidak dengan kegiatannya. Terus kalau misalnya mengevaluasi tujuan khusus dengan cara anak mampu menulis dan mengenal huruf simbol A, I, U, E, O. Kita lihat anak udah mampu atau belum. Terus pertanyaan terakhir mengenai bagaimana cara motivator memberikan modul T1B. Caranya, yang pertama kita menceritakan gambar atau kita berdialog dulu dengan anak. Terus kita melipat kertas, mengajak anak menyebutkan kata A, I, U, E, O sambil menunjukkan simbol huruf A, I, U, E, O secara berurutan, menggunakan lagu atau yel lagu Bimba. Terus menulis simbol huruf A, I, U, E, O sambil mengenal kata A, I, U, E, O secara bertahap, dimulai dari mengenalkan simbol huruf O, lalu A, lalu I, lalu U, lalu E. Lalu memberikan reward dan apresiasi kepada anak. Yang kedua ini pertanyaan mengenai modul T2. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T2? Syaratnya T1A, T1B, huruf yang diberikan harus sudah dikenal oleh anak. Lalu tujuan utama dan tujuan khususnya. Tujuan utamanya, anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul T2. Tujuan khususnya mampu menulis huruf simbol A, B, C sampai dengan Z. Terus cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya. Caranya, kalau tujuan utama sama, kita melihat afeksi anak, senang atau enggak, tertarik atau enggak, semangat atau enggak dengan kegiatannya. Kalau tujuan khususnya, anak mampu atau belum menulis simbol huruf A, B, C sampai dengan Z. Terus bagaimana cara motivator memberikan modulnya, modul T2? Caranya kita sama menceritakan gambar, kita berdialog dulu, terus kita melipat kertas supaya anaknya enggak jenuh. Udah itu kita membimbing anak menulis huruf simbol A, B, C sampai Z dengan cara menyenangkan, tentunya harus fun learning. Terus pada modul ini tidak harus diberikan secara berurutan, jadi bisa diacak, gak harus berurutan A, B, C sampai dengan Z. Terus kita terakhir memberikan apresiasi dan reward kepada anak. Yang terakhir, pertanyaan mengenai modul T4. Pertanyaan pertama, apa syarat sebelum memberikan modul T4? Syaratnya, tulis 2 dan sudah lulus di modul baca 1B. Tujuan utama dan tujuan khususnya. Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul T4. Terus tujuan khususnya latihan menulis kata dengan bantuan titik-titik. Terus bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Caranya, kalau tujuan utama kita lihat afeksi anak, senang atau enggak, semangat atau enggak, tertarik atau enggak dengan kegiatannya. Kalau tujuan khususnya, mastiin kalau anak tuh udah mau menulis katanya. Tapi kita tuh gak boleh kalau misalnya anak masih harus dibujuk sama kita, berarti anaknya belum boleh naik ke tahapan selanjutnya, kayak gitu. Terus bagaimana cara motivator memberikan modul T4-nya? Caranya, pada modul T4, anak sudah tertarik dan mandiri saat bermain modul. Jika belum, pasti ada yang salah dalam pemahaman dan penerapan metode serta kurikulum Bimba. Saat memberikan modul T4, gak usah nyeritain gambarnya, gak usah melipat kertasnya, karena kan gambarnya udah dikenal anak sebelumnya di baca 1A sama baca 1B. Terus
Modul ini tuh, modul T4, merupakan sarana latihan bagi anak untuk menulis kata sederhana dengan bantuan titik-titik tentunya. Terus terakhirnya tentu aja kita harus ngasih reward dan motivasi kepada anak biar anak tetap semangat ngerjainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.